Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya, setelah PAN dan Golkar bergabung dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, bagaimana Prabowo Subianto menentukan cawapresnya? Apakah perebutan cawapres Prabowo akan alot? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wasekjen PKB Saiful Huda dan analis politik Puskapol Visip UI Ibu Huriah. Ibu Huriah dan Pak Saiful, selamat sore. Selamat sore Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Metro hari ini. Saya akan langsung ke Pak Saiful. Pak Saiful, setelah Golkar dan PAN bergabung, apakah ini artinya Golkar dan PAN memiliki hak dan keistimewaan yang sama dengan PKB dalam menentukan cawapres Prabowo Subianto? Pak Saiful. Ya, memang pembahasan belum sampai sejauh itu. Hari Minggu kemarin, tepatnya tanggal 13 Agustus, itu kami baru pada posisi menerima dukungan pengusungan Pak Prabowo dari Golkar dan PAN. Karena itu di dalam naskah yang ditandatangani oleh keempat beliau, jadi naskah itu berbunyi penerimaan bergabungnya Golkar dan PAN. Jadi memang belum membahas sama sekali menyangkut soal mekanisme model penetapan cawapresnya seperti apa. Nah, karena belum, ya bagi PKB tetap berpegang teguh kepada piagam kerjasama yang sudah ditandatangani setahun yang lalu antara PKB dan Gerindra, tepatnya piagam Sentul Bogor, yang memberikan kewenangan soal capres dan cawapres kepada Pak Prabowo dan Gus Imin. Nah, apabila kemudian akhirnya hak untuk menentukan cawapres itu tidak lagi berada di tangan Ketua Umum Gerindra dan PKB, Pak Saiful, kemudian akhirnya ada Golkar dan PAN di situ, nanti akhirnya sikap dari PKB itu sendiri seperti apa? Ya, kita berharap dan kita yakin teman-teman PAN dan Golkar menghormati PKB dan Gerindra yang sudah mengambil inisiasi ini selama setahun yang lalu, dan cara menghormatinya saya kira nanti akan disepakati bersama capres dan cawapresnya adalah Pak Prabowo dan Gus Imin. Baik, saya ke Bu Ria. Bu Ria, menurut Anda bergabungnya Partai Golkar dan PAN dalam koalisi ini menguntungkan tidak bagi PKB? Kalau bicara menguntungkan dalam artian apakah kemudian posisi cawapres gitu ya, yang sebelumnya kan digadang-gadang PKB sudah punya calon sendiri gitu ya, tentu saja ini tidak terlalu menguntungkan gitu ya, karena artinya ada partai lain yang punya suara lebih besar gitu ya, yang dianggap mungkin punya posisi tawar yang lebih tinggi gitu untuk mengusung cawapres bagi Pak Prabowo gitu. Dan saya kira sekarang memang kuncinya adalah pada bagaimana tiga partai pendukung ya, Partai Golkar, PKB, dan PAN gitu ya, bisa menyepakati nama cawapres yang memang bisa mengerek elektabilitas Prabowo nantinya. Begitu Mas Kevin. Proses masuknya Golkar dan PAN ke dalam koalisi ini dibicarakan dulu tidak sih oleh Gerindra dengan PKB, Pak Saiful? Kita bahas, dan memang levelnya baru kami menerima bergabungnya Golkar dan PAN. Sekali lagi memang belum membahas terkait dengan mekanisme teknis penetapan pembahasan menyangkut soal cawapresnya. Dan itu memang terbukti di dalam naskah yang ditandatangani kemarin berempat, memang belum membahas sama sekali menyangkut soal bagaimana teknis ini nanti dibahas secara bersama-sama. Jadi memang ini baru awal memang Mas Kevin. Jadi kalau ibarat lari saya kira ini baru pada start. Jadi nanti kita lihat sampai nanti finishnya seperti apa menyangkut soal penetapan cawapres ini. Pak Saiful, tapi PKB sendiri masih ngotot untuk Caimin sebagai cawapresnya Pak Prabowo tidak? Sebenarnya bukan ngotot ya. Lebih kepada Pak Prabowo memang butuh figur Gus Imin dan PKB, karena dalam dua kali Pilpres 2014, 2019, Pak Prabowo tidak mendapatkan insentif elektoral yang memadai di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Karena itu beliau kalah dua kali putaran, dan kebetulan dua provinsi ini basisnya Gus Imin dan
PKB gitu. Jadi itu satu ya. Yang kedua, saya kira ini tinggal disandingkan saja, lalu kita cari keunggulan komparatifnya masing-masing. Dan PKB meyakini kalau mau secara objektif melihat persoalannya, melihat potensi dan keunggulan komparatifnya, saya kira misalnya PAN mengusung Pak Erik misalnya, Pak Golkar lalu Pak AH, Pak Erlangga begitu. Saya merasa dua-duanya tidak punya address akar rumput. Gus Imin yang punya address akar rumput. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang kalau PAN sama Golkar gabung dalam koalisi Gerindra, memang ya ini reuni memang gitu. Karena sudah berulang-ulang gitu. Nah, elemen kebaruan dari koalisi ini itu ada karena ada PKB gitu. Nah, itulah menurut saya keunggulan komparatif Gus Imin dan PKB. Itu objektif. Jadi tidak perlu ngotot-ngototan sebenarnya. Tinggal satu meja dan kita lihat keunggulan komparatifnya seperti apa. Oke, Bu Ria, menurut Anda sendiri Cawapres Prabowo itu paling ideal dari kalangan mana? Saya kira persoalannya bukan paling ideal ya Mas Kevin ya, tetapi calon mana gitu ya yang memang bisa mengerek elektabilitas Pak Prabowo gitu ya. Walaupun tadi Pak Saiful Huda menyampaikan gitu misalnya Caimin punya basis akar rumput ya karena dia juga pimpinan partai. Tetapi kan kita perlu melihat ya bahwa selama ini kandidasi pilpres gitu ya tren perilaku memilih masyarakat itu kan masih melihat betul figur presidennya ya, figur capresnya, tidak terlalu signifikan sebenarnya figur cawapresnya gitu ya. Ini kelihatan misalnya bagaimana di 2019 misalnya begitu ya, Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf, itu kan juga Kiai Ma'ruf bukan figur yang dianggap punya elektabilitas tinggi, tetapi orang melihat pada figur capresnya gitu. Jadi saya kira figur Pak Prabowo lah yang nantinya paling menentukan gitu. Nah, perkara kemudian cawapres yang akan mendampingi itu sejauh mana dia bisa mengerek elektabilitas itu pertama. Yang kedua tentu saja juga ini berkaitan dengan modal kekuatan yang bisa diberikan gitu ya oleh cawapres tersebut. Artinya sejauh mana kemampuan cawapres nanti untuk memobilisasi dukungan pemilih gitu. Mesin politik ini kan bekerja dengan uang gitu ya. Jadi artinya kalau kita melihat misalnya figur seperti Erick Thohir gitu ya, Erlangga Hartarto ini juga bisa menjadi figur yang bisa menandingi gitu ya atau bisa seimbang gitu ya dengan kekuatan Caimin gitu ya. Meskipun Caimin tadi ya punya basis akar rumput yang lebih kuat, tetapi figur Pak Erlangga Hartarto dan figur Erick Thohir gitu saya kira juga punya kemampuan untuk memobilisasi pemilih yang tidak bisa dipandang remeh gitu. Tapi balik lagi, menurut saya yang paling menentukan itu adalah figur capresnya. Gitu. Figur cawapres itu hanya bonus saya kira ya. Apalagi kan untuk pemilu 2024 nanti konstelasi politiknya berbeda gitu ya. Tidak ada calon yang betul-betul kuat misalnya head to head seperti di 2014 dan di 2019 lalu. Demikian Mas Kevin. Baik, terakhir ke Pak Saiful, dengan koalisi yang sangat besar ini, Pak Saiful apakah sudah ada perkiraan kapan tanggalnya akan diumumkan Cawapres Prabowo? Belum, kayaknya masih panjang Mas. Karena tadi itu baru awal gitu. Kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa. Tapi cara pandangnya berbeda, saya kira saya ingin merespon tadi Mbak Huria bahwa dalam posisi sampai hari ini tingkat elektabilitas tiga calon capres kita yang belum memenuhi angka psikologis aman 51 plus, saya kira penentu betul posisi cawapres gitu. Jadi kalau kita lihat, jangankan 51%, di atas 40% pun belum dari calon-calon presiden kita. Itu artinya 2024 akan menjadi penentu adalah cawapres. Itu berbeda dengan pemilu 2019 yang tadi disampaikan oleh Mbak Hum. Oke, baik, kita akan tunggu nanti seperti apa. Terima kasih Pak Saiful, terima kasih Bu Ria telah bergabung sama kami di Metro hari ini. Selamat sore.